dilakukan. Saya mau tahu nih ada apa, nggak jalan-jalan ini. Kamu pikir SBY jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presidennya? Keluarganya, partainya, kan begitu. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi burungnya rakyat. Ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Yang kedua, proyek ini harus jalan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo memastikan 34 proyek listrik mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera diselidiki. Kasus korupsi di bidang energi adalah isu serius yang akan digarap KPK. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Seperti apa kelanjutan proyek-proyek mangkrak tersebut di era Presiden Jokowi akan kita ulas bersama pada pagi hari ini di Jokowi Gaskan Proyek Mangkrak. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan groundbreaking 21 proyek yang masuk dalam percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI tahun 2011-2025. Sejak saya jadi gubernur di sini, sudah saya pertanyakan. Karena banyak tiang di sini. Struktur yang sehat, struktur yang baik. Sebab tidak mungkin APBN kita habis untuk membangun infrastruktur. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Ya ngomong aja. Yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Kalau hanya untuk infrastruktur, menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain. Cerita sedikit ini, pembangunan jalan tol. Saya naruh batunya, ya kan? Dimulai pembangunan pabrik, batunya kita taruh, ternyata diteruskan aja tidak. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, ya dikerjakan, ambil, ya kita ambil lagi. Tol Cisumdawu, satu lagi warisan mangkrak era SP yang dituntaskan pada era Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP. Akhir November 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher meletakkan batu pertama proyek tol Cisumdawu yang sedianya akan menghubungkan daerah Cileunyi Sumedang Dawuan, tapi sempat mangkrak sepanjang Susilo Bambang Yudhoyono memerintah sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang masa jabatannya usai pada tahun 2014 lalu. Menurut pemberitaan yang dilansir dari laman detik.com, peletakan batu pertama proyek ini dilakukan tepatnya pada 29 November 2011 bersama Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Pak Aher tadi. Peletakan batu pertama ini dilakukan di Interchange Rancakalong, Desa Citali, Kelurahan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada waktu itu, harapannya proyek rampung pada tahun yang sama atau 2016 dengan selesainya proses pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati. Taunya mengalami kendala serius, lalu mangkrak dan bisa dibilang terbengkalai selama sekitar 9 tahun lamanya. Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, masalah coba diurai, yang diantara lain terkait pembebasan lahan, lalu segera dibangun dan dikebut pengerjaannya. Target terkini tol Cisumdawu sepanjang 60 km tersebut akan rampung pada Desember 2021 akhir dan segera beroperasi setelahnya. Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Gak bicara masalah utang, sampaikan aja bahwa di Perpres 72 anggaran APBN 2020 itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Salah satu tujuan utama dan penting kenapa tol Cisumdawu ini sebaiknya segera dioperasikan tentu terkait kemudian akses ke Bandara Kertajati. Seperti diakui Menhu Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers yang bisa kita saksikan di YouTube Sekretariat Presiden sejak 29 Maret 2021.
Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati itu akan selesai di Desember 2021. Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021. Pak Presiden mengarahkan bahwa nanti paling tidak umrah dan haji semua warga Jabar dan Jawa Tengah bagian timur itu kita konsentrasikan ke Kertajati, ujar Budi Karya. Ada pembayaran yang sudah keluar yaitu 4,94 triliun yang sampai hari ini proyeknya itu belum selesai. Dari 34 proyek tersebut ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sekitar 3,76 triliun. Cerita proyek ini menarik perhatian saya karena setidaknya 3 alasan berikut yang saya rangkum dari lansiran laman detik.com berikut ini. Pertama, sekitar 9 tahunan mangkrak sejak peletakan batu pertama. Mungkin cuma diletakkan begitu saja batunya, terus nggak tahu kudu diapakan karena lemahnya visi dan kemampuan menuntaskan proyek yang sangat penting itu. 2. Masalah pembebasan lahan menjadi isu utama, sehingga Jokowi menugaskan 3 kementerian segera beraksi, tepatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, terkait pembangunan tol, juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, terkait penyelesaian masalah lahan tersebut, termasuk menuntaskan permasalahan soal regulasi. 3. Mangkraknya proyek tol sempat membuat Presiden Jokowi geram ketika membahas soal tol Cisumdawu pada awal Juli 2020. Sejak itulah proses penuntasan warisan proyek mangkrak pada era SBY itu pun dimulai dan kini hampir rampung. Membaca sekilas kisah proyek strategis jalan tol ini rasanya kok semakin membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat piawai dalam memutuskan proyek yang mangkrak dan tidak ada solusi pada era SBY. Ya tentu saja mungkin nanti tidak semua proyek akan mampu dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang hanya berdurasi 3 tahun tersisa. Terutama proyek jangka panjang, tapi fakta membuktikan bahwa cukup banyak proyek prestisius yang mampu dituntaskan sebagai penunjang infrastruktur dalam banyak bidang kehidupan, seperti yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu. Siapa wakilnya saat itu rasanya tidak usah disebut, karena saya sedang malas mengingat orang itu. Namun fakta lain yang tak bisa disangkal adalah gagahnya Presiden SBY memastikan keberlangsungan penuntasan proyek tersebut, karena terkesan hanya ditinggalkan begitu saja dengan masalah menumpuk dan menyertainya. Jadi rasanya agak heran kan melihat kalau Candi Hambalang mangkrak dengan kondisi mengenaskan semacam itu yang disebabkan gara-gara ulah kader Partai Demokrat saat itu yang rakus lalu melakukan korupsi. Lawang proyek dengan tantangan biasa macam tol Cisumdawu saja mangkrak 8 tahun, apalagi proyek yang duitnya ditilep kader partainya sendiri. Ini baru 2 contoh yang jelas ada di depan mata loh, yang keduanya sama mangkraknya. Maaf ya, Pak SBY, saya kudu menyebut nama Bapak SBY karena faktanya tol Cisumdawu ini warisan mangkraknya kan sejak zaman Bapak SBY masih menjadi Presiden RI yang tidak bisa diteruskan begitu saja tanpa ada penuntasan masalah oleh para menteri hebat pada masa Presiden Jokowi. Jangan baper dan bikin konferensi pers dadakan ya Pak. Namun kalau Bapak misalnya mau melukis boleh deh, tapi nanti pas diresmikan oleh Presiden Jokowi ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.